Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Peleng dari Teknik Perminyakan C Angkatan 2023 dengan NIM 2301096. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum Fisika Dasar 1 tentang bandul matematis dengan kode F10. Kita masuk yang pertama, itu abstrak. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Dalam bentuk praktikum mengenai bandul matematis ini bertujuan untuk memahami konsep dasar agar dapat menentukan besaran nilai gravitasi bumi, menentukan hubungan periode bandul sederhana dengan panjang tali, sudut timpangan, dan massa bandul menggunakan simulasi PET. Kata kunci bandul matematis, simpangan, periode, gravitasi. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, permasalahan. Yang kedua ada dasar teori mengenai osilasi pegas. Yang ketiga metodologi, flowchart, alat, prosedur kerja, data. Yang keempat data dan pembahasan. Yang kelima kesimpulan dan saran. Kita masuk yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Bandul adalah suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik bersolisasi. Bandul matematis merupakan gerak harmonik sederhana di mana suatu benda bermassa digantung pada sebuah tali dan ditarik ke samping dari titik keseimbangannya, maka benda tersebut akan berayun pada bidang vertikal karena ada gaya gravitasi bumi. Tujuan yang pertama menentukan percepatan gravitasi planet X dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga mengamati hubungan antara periode getaran dan simpangan. Yang keempat mengamati hubungan antara periode getaran dengan massa bandul. Kita masuk ke permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Yang keempat, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan massa bandul. Kita masuk ke dasar teori. Bandul matematis. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Bandul adalah suatu sistem mekanis di mana benda terhubung dengan sebuah tali dan bergerak secara periodik. Bandul dapat berosilasi melalui titik timbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih, di mana gaya pemulih adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke titik setimbang. Ya, di sini ada contoh gambar, ada nilai 0 yang sama dengan titik keseimbangannya A. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada nilai-nilainya. Bandul matematis. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan kemudian kawat tersebut diberi simpangan kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran selaras. Di sini ada contoh gambarnya. Sini juga ada rumusnya, di mana F itu jumlah getaran per detik dengan satuan S-1 dan T periode satuan, G itu percepatan gravitasi dan I itu panjang tali. Kita masuk ke metodologi. Ke flowchart, yang pertama itu buka laptop dengan jaringan online yang stabil dan masuk ke link pad. Terus itu atur alat pada simulasi pad, atur agar ujung bandul berada di tengah, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan. Catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran.
Ulangi langkah 1 dan 4 sebanyak 5 kali. Ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Catat hasil perhitungan. Lanjut, kita masuk ke alat. Yang pertama itu laptop atau komputer, dan yang kedua itu link simulasi pad. Ya, kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama itu buka link simulasi pad. Yang kedua, atur alat pada simulasi pad. Yang ketiga, atur agar ujung panjang bandul berada di tengah. Yang keempat, beri simpangan kecil pada bandul dan lepaskan, serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Kelima, catat waktu tempuh yang dibutuhkan untuk 5 kali getaran. Yang keenam, ulangi langkah 1 dan 4 sebanyak 5 kali. Ketujuh, ulangi langkah tersebut sebanyak 5 kali dengan panjang kawat yang berbeda. Kita lanjut. Kita masuk ke data. Di sini teman-teman bisa lihat ada data-datanya, data 1. Ya, di sini ada data 1 dan data 2 dan 3. Ya, kiranya ini jelas untuk teman-teman lihat. Nah, kita lanjut. Kita masuk ke analisis data dan pembahasan. Ya, di sini ada tabel analisis data. Ya, teman-teman bisa lihat ini nilai-nilainya. Sini ada data 1, data 2, dan di atas ini ada nilai-nilai. Di sini ada T, nilai T kuadrat, nilai M, dan T, QT. Ya, di sini ada nilai-nilainya. Lanjut. Kita masuk ke grafik. Di sini ada grafik hubungan dengan T. Di sini ada hubungan dengan T kuadrat 2. Di sini ada hubungan M dan T. Di sini ada grafik hubungan apa ini? Q dan T. Kita lanjut. Di sini kita masuk ke perhitungan. Ya, di sini ada rumusnya. Dan nilai-nilai di sini ada tabel nilainya yang nilai N, nilai X, Y, X kuadrat dengan XY. Ya, ini jelas teman-teman lihat. Kita lanjut. Di sini juga perhitungan sama dengan perhitungan tadi. Lanjut. Kita masuk ke pembahasan. Pada praktikum simulasi bandul sederhana ini, saya telah mengambil beberapa data dengan beberapa variasi dari panjang tali, simpangan, dan massa bandul untuk menentukan periode dan percepatan planet bumi. Data pertama yang saya dapatkan adalah dengan variasi panjang tali dari 0,1 meter sampai 1,0 meter dengan penambahan 0,1 dengan persimpangan tetap 4,5 derajat dan massa sebesar 0,7 kg. Dari data pertama ini didapatkan bahwa panjang tali mempengaruhi periode bandul, di mana semakin panjang tali bandul, semakin lama juga bandul untuk melakukan suatu getaran, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian data kedua saya dapatkan variasi massa bandul dari 0,1 kg sampai 1,0 kg dengan penambahan 0,1 dengan simpangan tetap 4,5 derajat, dan dengan panjang tali 0,5 meter. Dari percobaan tersebut, periode bandul hanya berbeda tipis sekali lihat di setiap variasi massa. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa massa bandul tidak berpengaruh terhadap periode bandul. Dan data yang ketiga saya dapatkan variasi simpangan dari 8 derajat sampai 80 derajat dengan penambahan 8 derajat dengan massa bandul 0,5 kg dan dengan panjang tali 0,5 meter. Dari hasil yang saya dapatkan, simpangan tali berpengaruh terhadap periode bandul, di mana semakin besar simpangan bandul, semakin lama juga waktu yang diperlukan bandul untuk menempuh satu getaran, dan begitu juga sebaliknya. Kita lanjut. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, tali bandul sangat mempengaruhi periode
dari bandul itu sendiri. Semakin panjang tali bandul, semakin lama bandul tersebut melakukan satu getaran. Begitu juga sebaliknya. Semakin pendek tali bandul, semakin cepat bandul melakukan satu getaran. Kedua, masa bandul tidak mempengaruhi periode bandul karena yang saya dapatkan periode bandul di setiap variasi masa adalah sama atau perbedaannya sangat kecil. Ketiga, simpangan bandul itu mempengaruhi periode bandul, di mana semakin besar simpangan bandul, semakin lama pula bandul yang diperlukan bandul untuk melakukan satu getaran, dan sebaliknya, semakin kecil persimpangan bandul, semakin cepat bandul itu melakukan satu getaran. Kita masuk ke saran. Yang pertama itu mempelajari materi mengenai bandul matematis ini dan memahami cara kerja bandul dengan baik. Yang kedua, tidak perlu untuk terburu-buru dalam mengambil data. Ketiga, memperhatikan angka-angka saat melakukan perhitungan. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jelas. Saya minta maaf. Dadah.